Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita ke Qatar Master Open 2023 yang merupakan turnamen terbuka di Qatar kawan. Yang cukup menarik ini ada Magnus Carlsen. Tumben-tumbennya Magnus Carlsen ini ikut turnamen terbuka kawan. Ada Anish Giri juga, ada Hikaru Nakamura, Domara Djokovic, Abdul Shatrov juga ikut bermain kawan. Kalau dilihat dari jumlah peserta yang ada ini sangat banyak kawan. Jika kalian kunjungi chess.com, kalian akan melihat banyak bendera India kawan. Ini nggak tahu kenapa India diturunkan semua pemainnya kawan. Dari Grandmaster, International Master ikut serta di sini kawan. Bendera India semua pesertanya ini. Saya lihat tidak ada bendera Indonesia ini. Coba kita langsung scroll ke bawah kawan. Berapa jumlah peserta yang ada dari daftar yang ada di chess.com? Sebanyak 156. Jadi pemain yang punya elo rating 2300 ke atas bisa daftar kawan. Kalau kalian punya elo standar 2300 ke atas, kalian bisa daftar, tapi sudah terlambat kawan karena turnamennya sudah dibuka kemarin di babak pertama. Kemarin ada beberapa bintang yang ikut serta di sini, banyak yang memetik kemenangan kawan. Magnus Carlsen menang atas International Master, Hikaru Nakamura menang, Anish Giri juga menang, Abdul Shatrov menang kawan. Di sini Domara Djokovic yang merupakan Grandmaster 2700 sementara tertahan remis oleh International Master senegara kawan, dan pemain-pemain lainnya seperti Arjun Erigaisi ataupun Jordan Van Foreest juga memetik kemenangan. Oke, langsung saja game yang saya pilih untuk kita ulas adalah permainan dari King Magnus Carlsen lagi kawan. Gak tahu kenapa Magnus Carlsen ini kok mau turun di turnamen terbuka. Saya rasa Magnus Carlsen ini merupakan salah satu undangan kawan untuk meramaikan turnamen. Oke, di babak pertama dia berhadapan dengan International Master asal India. Magnus Carlsen pegang putih, mengawali dengan pion C4 pembukaan Inggris dibalas dengan pion C6. Taruhkan defensive system di sini, jelas untuk dukungan pion pusatnya kawan, dan Carlsen pion D4. Sekarang pion D5. Kita masuk permainan Slav defense dari Queen's Gambit decline sekarang. Kuda F3 pilihan utama, kuda F6 juga balasan utama. Nah, balasan utama yang paling populer adalah kuda C3. Pilihan nomor 2-nya adalah pion E3, menteri C2 juga bisa dipilih, atau variasi pertukaran dari Slav defense, pion C pukul pion D5, atau bahkan menteri langsung keluar ke petak B3. Carlsen bermain dengan variasi Fianchetto, pilihan nomor 6 di sini. Tentu di sini target dari Magnus Carlsen adalah untuk membuat bingung lawan, untuk keluar dari persiapannya kawan, memilih variasi yang tidak terlalu populer dengan variasi Fianchetto di permainan Slav defense. Selanjutnya gajah F5 dikeluarkan sebelum memainkan pion E6-nya kawan. Di sini ada kuda C3 baru dilanjutkan Carlsen, pion E6. Mirip dalam permainan semi-Slav defense, di mana semi-Slav defense selalu membentuk piramida struktur pion yang sangat solid, terbilang sulit ditembus kawan. Tapi bedanya ada gajah yang sudah keluar di peta F5. Kalau semi-Slav defense, gajah ini biasanya dipertahankan kawan, keluar lewat diagonal ini. Kalau tidak di diagonal diagonal terang panjang ataupun keluar ke peta A6. Tapi sudah dikeluarkan tadi ke peta F5. Dan Carlsen langsung menyerang gajah, lompat kudanya ke peta H4. Gajah dilepas, dia memilih pertukaran pion dipukul pion C4. Sehingga Carlsen langsung sikat gajah kawan. Ada juga pemain yang menarik mundur gajah kawan untuk menantang kuda ini sikat gajah sehingga lajur H ini terbuka. Ada pemain yang langsung sikat di sini kawan, mempunyai lajur yang terbuka di lajur H ini, dan kebanyakan menteri nanti naik ke petak D3 kawan. Putih bisa melanjutkan seperti itu. Kembali lagi ke langkah aslinya, tapi memilih pertukaran langsung membuka permainan petak pusat, pion dipukul pion C4. Carlsen sikat gajah F5, diambil oleh pion E. Harapannya di sini hitam mempunyai dukungan bagi kudanya kawan, atau kontrol petak E4 agar putih tidak lagi memainkan pion pusat E4-nya. Carlsen melanjutkan dengan pion E3 dan gajah gelap D6 dilanjutkan oleh hitam persiapan rokade. Dan di sini Carlsen sikat gajah C4. Kita mundur sejenak lagi kawan. Admin ini kenapa mundar-mandir aja? Kenapa tidak langsung saja des. Di sini saya akan tunjukkan kenapa pion ini dilepas. Mungkin kalian kalau bermain dengan Pak Satpam di kompleks perumahan kalian suka untuk backup pion ini kawan. Di sini coba lihat, ada gajah yang akan tetap di Fianchetto untuk menyerang diagonal terang panjang kawan. Nanti bisa diikuti dengan pion A4, pion ini dalam tekanan berat. Mungkin di sini kalian melanjutkan dengan kuda ini bergerak ke peta E4 nanti, ataupun juga bermain dengan gajah B4 untuk pressure kuda di sini agar tidak macam-macam ambil pion B5. Putih akan rokade, kalian mungkin sikat kuda agar tidak caplok pion B5 kalian. Setelah diambil balik, mungkin kalian rokade juga.
Memang terlihat di sini masih cukup aman dengan kekuatan kuda kawan. Menteri akan mencoba bergerak kawan, atau langsung pion A4 untuk sergap pion B5. Mungkin kalian hadang dengan langkah kuda bergerak ke peta E4. Tapi lagi-lagi kawan akan memberikan kesempatan putih untuk membuka ruang-ruang pergerakan berikutnya. Tidak terlalu bagus juga jika backup pion di peta C4 ini. Sama halnya dalam permainan Katalan. Jadi melepaskan pionnya, mengembangkan gajah D6. Langkah prinsipal sebelum mengamankan raja. Ada gajah ambil pion C4 lanjut Magnus, rokade hitam. Carlsen menunda rokade, memilih menterinya keluar ke peta F3 terlebih dahulu. Karena gajahnya tidak di Viagento, dia keluar ke peta C4, dia perlu kontrol peta E4 dari pendudukan kuda di sini kawan. Kemudian di sini ada pion G6 untuk perkuat posisi pionnya terlebih dahulu. Pion H3 lanjut Magnus, kontrol peta G4 jelas kawan. Di sini menteri keluar ke peta E7 untuk perkuat posisi kuda jika ingin melakukan pertempuran di peta E4. Dan kuda siap dikembangkan nanti, benteng-bentengnya siap menuju pusat kawan. Di sini rokade lanjut Magnus. Mengembangkan kuda B ke D7, langkah prinsipal yang bisa dilanjutkan oleh hitam. Stockfish juga menyarankan hal ini kawan, tapi memilih dengan langkah pion H5. Cukup agresif langkah hitam. Di sisi kanan sisi raja ada benteng E1 lanjut Magnus, persiapan untuk dobrak peta E4. Diblokade oleh kuda E4. Dan di sini Carlsen menunjukkan langkah-langkah ciamik lainnya kawan untuk merusak struktur pion hitam ini. Kalau di sini baku hantam kawan, ya tentu kuda ini akan dicaplok oleh menteri. Di sini memilih dengan pion H yang ambil pion G4. Pion H ambil balik pion G4. Dan lagi-lagi kalau diambil kuda jatuh kawan. Dan di sini pilihan terbaiknya adalah langsung melakukan pertukaran dengan kuda C3. Tapi terlebih dahulu gajah B4 dimainkan kawan. Mencoba menekan kuda. Baru nanti kuda pukul kuda diambil oleh pion kawan, ambil balik oleh gajah, garbu, dua benteng putih. Itulah ide sederhananya dari hitam di sini. Carlsen membiarkan saja kena garbuan kawan. Dia lanjutkan pion G pukul pion F5. Posisi raja juga semakin terbuka di sini kawan. Kalau dilanjut pion pukul pion di sini, ya di sini putih bisa melanjutkan, menteri ambil pion yang di sini, dan kalian tak perlu khawatir, sudah ada dukungan di diagonal terang kawan. Di sini juga raja nanti siap bergeser. Kalau putih melakukan skak di sini kawan, raja bergeser. Kalau raja bergeser, ya benteng siap bermain nanti mengikuti di lajur H. Dan juga menekan kuda yang di sini. Mungkin hitam akan melakukan pertukaran menteri di sini, ambil balik. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan raja G2, persiapan benteng kalian keluarkan kawan. Posisi kalian baik-baik saja. Dan putih dalam posisi yang menekan nanti, mengeluarkan benteng, ataupun nanti mungkin hitam melanjutkan pengembangan kuda ke D7, kalian geser benteng G1 dan persiapan di sini discover kuda dalam tekanan nanti bersama raja. Tak perlu perpanjang variasi ini kawan. Di sini memilih dengan langkah kuda pukul kuda C3, melanjutkan rencana untuk melakukan garbuan kawan. Dan di sini dua benteng Magnus kena garbuan. Magnus tidak peduli, dia melangkah menteri G4. Langkah penting kawan sebelum untuk membuka permainan di sini. Karena peta G5 ini perlu dijaga dengan kemungkinan menteri hitam yang bisa melakukan counter attack. Dan di sini raja bergerak ke G7 lanjut hitam. Yang terkuat tadi menteri ke peta F6. Tapi raja yang ke peta G7. Dan di sini pion E4, langkah cantik kawan dari Magnus. Dia segera keluarkan juga gajah ikut bermain, perkuat posisi pion F5. Tidak terburu-buru juga melakukan baku hantam karena peta ini sudah dikawal oleh raja. Dia juga tadi naik untuk menghindari pin di sini kawan. Magnus dengan cermat pion E4 dimainkan. Gajah ambil benteng A1. Gajah G5 serang menteri kawan. Dan di sini menteri bergerak ke B4. Bagaimana kalau di sini diblokade dengan pion kawan di peta F6? Gajah dikorbankan di sini, dan berikutnya ambil pion di sini kawan. Beberapa langkah berikutnya juga bisa skakmat. Kalau raja sampai ambil skakmat juga. Kalau tidak berani ambil, mungkin bergeser raja ini ke peta H7, ya benteng akan disikat. Berikutnya juga meluncur menteri. Tak perlu saya perpanjang lagi, kalian bisa otak-atik kawan. Menteri memilih ke peta B4, coba serang benteng satunya. Pion F6 terlebih dahulu skak untuk kunci posisi raja, kunci posisi pion. Dan nanti raja, maksudnya menteri bergerak dan kesini skakmat sudah kawan. Raja mundur. Akhirnya benteng sikat gajah kawan. Menghindari ancaman menteri, juga gajah ini tidak macam-macam pada diagonal gelap ini. Berikutnya menteri ke sini atau ke sini, yang menusuk ke sini skakmat kawan.
beberapa langkah berikutnya setelah Magnus bermain menteri H3. Di sini hitam menyerah, ancamannya sudah tidak terbendung lagi kawan. Ancaman skakmat. Kalau kalian geser benteng di sini, ya dikawal menteri kawan, peta ini agar raja tidak lari. Satu langkah berikutnya skakmat sudah kawan. Kalau ditantang dengan menteri di peta F8, kalian sikat saja pion yang ada di peta G6 skak. Dan raja bergeser ke peta H8 di sini, kalian angkat raja naik ke peta G2 kawan, korbankan menteri. Kalau diambil di sini, ya benteng meluncur ke sini, bisa skakmat satu langkah berikutnya, dan skakmat sudah kawan. Peta terang sudah tidak bisa lagi digeser raja ke peta terang, ini skakmat. Oke, itulah kawan permainan Magnus Carlsen yang menang cepat pada langkah keberapa tadi kawan? Ke-23. Dia memetik kemenangan. Itulah ide-ide Magnus Carlsen bermain dengan atau menghadapi slug defense variasi Viacenzo tadi. Tak gentar untuk dorong pionnya maju terus tadi kawan, untuk menantang merusak struktur pion hitam di petak-petak terang tadi. Oke, semoga langkah-langkah dari Magnus Carlsen bisa jadi inspirasi kalian untuk menemukan langkah-langkah terbaiknya. Dan keakurasian Magnus Carlsen di game ini sebesar 96,5%, sedangkan lawannya hanya 77,3%. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.